Terus
berdiri ya. Kita mulai. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Tuhan, jagalah pikiran kami, tak sesat di jerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita saksikan pembacaan hukum Taurat yang dilakukan oleh adik-adik semua. Silakan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, dan mengingini akan istrinya maupun anak laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang kepada perintah-perintah-Ku. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah dengan Doa. berdiri adik-adik, kita berdoa untuk pengampunan dosa. Kita berdoa. Ya Tuhan,
Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sekarang buka kitabnya. Kitab Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Kita baca sama-sama ya, diikutin adik-adik ya, yang di rumah buka kitabnya, ikut sama abang membaca ya. Demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materai." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semua di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 41 di Balai Topan Dunia. Adik-adik tinggal makin berdiri. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Kudus Minggu, kita bernyanyi. Ya, adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 158, Yesus Sayang Padaku, ayat 1 dan 2. Jadi sekarang kita dengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi dengan kakak Asi dan kakak Ane yang akan membawakan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita buka Alkitabnya, kita berdoa dulu yuk. Tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, karena pada hari ini kami masih Tuhan berikan kesehatan sehingga bisa beribadah walaupun via online. Bapa yang baik, berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang membuka hati, Tuhan yang membuka pikiran kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat memahaminya dengan baik, sehingga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kasihanilah kami Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Buka belum Alkitabnya? Mazmur perjanjian lama atau baru? Lama ya adik-adik? Ya. Sudah? Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca bareng-bareng aja. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi hari ini kita belajar tentang aku mau hidup rukun. Adik-adik tahu nggak sih maksudnya rukun itu apa? Hewan iya. Bukan. Bukan dong kakak. Oh, rakun itu adik-adik. Itu rakun. Ini rukun. Rukun itu adalah damai adik-adik. Tenang ya kak? Iya, tenang. Bersahabat dengan siapa saja. Siapa di rumah yang suka berantem sama mamanya? Suka berantem sama kakak atau adiknya? Siapa? Ayo jujur. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan untuk hidup rukun adik-adik. Kita
Kita lihat video dulu kali ya Kak. Seperti kayak di video ini. Adik-adik harus lihat dulu ya. Ini dia videonya. Komik Alkitab Anak. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 18-19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Ayat hafalan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Gimana adik-adik? Sudah lihat kan video tentang Daud dan Yonatan? Adik-adik tahu nggak Daud dan Yonatan gimana kisahnya? Iya betul, mereka itu walaupun Daud dan Saul ayahnya Yonatan dendam sama Daud, Yonatan tetap mengasihi Daud. Menurut adik-adik kenapa Yonatan mengasihi Daud? Ayo, karena Daud pasti lebih dulu mengasihi si Yonatan ini. Ya kan, betul kan, Nek? Betul Kakak Asih. Nah, kalau kita mau hidup rukun, hidup tenang damai, berarti harus dimulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa ya minta orang lain mengasihi kita kalau kitanya juga suka jahat. Iya. Kita harus hidup rukun sama siapa aja adik-adik, maupun dia berbeda agama sama kita, berbeda suku sama kita, berbeda kulitnya, warna kulitnya, tinggi, pendek, Beda mainannya, yang satu main PUBG, yang satu main FF, harus rukun itu juga, nggak boleh ya. Kamu suka main FF,
kamu suka main PUBG, no. Kita juga nggak boleh sombong kasih milih-milih teman, karena Tuhan Yesus nggak suka ya sama anak-anak yang sombong, yang memilih-milih teman. Misalnya sukanya jalan-jalan di mall, dia nggak berteman sama orang yang jalan-jalannya di pasar. Nggak boleh kayak gitu, semuanya sama di mata Tuhan. Hidup rukun itu juga harus bicara yang sopan. Kalau misalnya kita bicara nggak sopan sama teman-teman, nanti teman-temannya sakit hati. Itu mendatangkan rukun nggak sih adik-adik? Enggak kan adik-adik? Adik-adik mau punya musuh? Enggak ya, nggak mau ya. Jadi kita harus bicara yang baik, yang sopan, supaya kita bisa mengasihi orang-orang dan orang-orang juga bisa mengasihi kita. Itu adik-adik. Kalau misalnya kita punya 2 coklat di rumah, adik-adik harus bagi 1 ke kakaknya atau adiknya. Wow. Supaya nanti kalau misalnya kakak atau adiknya punya makanan juga, adik-adik dibagi. Jadi, karena adik-adik sudah mencontoh kakak atau adiknya, jadi sama-sama saling mengasihi. Kalau kayak kakak nih yang cuma 1 orang di rumah, nggak punya saudara, nah kakak berbaginya sama teman-teman kakak, sama tetangga kakak misalnya. Kakak punya pizza, kakak bagi ke teman-teman kakak. Nanti kalau mereka punya makanan juga, nanti kakak diajak deh. Jadi semuanya saling mengasihi. Bisa adik-adik? Mau ya? kan hidup rukun mulai dari sekarang? Pasti mau. Sekolah minggu? Oke. Oke adik-adik, sampai sini firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing, dapat kami ingat selalu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu hidup rukun kepada siapapun ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga mau melanjutkan ibadah kami, kiranya Engkau yang membimbing kami hingga akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagaimana adik-adik dengan firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh kakak Tua Minggu? Nanti ditanyain dong, apa itu? Jadi adik, kita merespon firman Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Ya adik-adik, kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 385 ayat 1 sampai 2 untuk pimpin dan kecil. Hari-hari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Ya, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh dan fokus ya adik-adik. Dan untuk adik-adik yang masih jalan sana, jalan sini, makan, minum, atau main HP, gangguin bapak, gangguin adik, minggu depan tidak boleh diulangi lagi ya. Minggu depan tidak boleh. Oke adik-adik, kan adik-adik sekolah minggu KPP kan pintar-pintar ya kak ya? Baik-baik. Dan untuk persembahannya adik-adik bisa dititipkan ke mama papanya ataupun ke inang amang sintuannya, bisa dibawakan ke gereja atau dikirimkan ke kakak sekolah minggu juga ya adik-adik ya. Jangan lupa minggu depan